Halo adik-adik pelajar, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran prakarya. Kita masih membahas kerajinan bahan keras. Ini adalah video kedua dari video pembelajaran kerajinan bahan keras. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing seperti yang telah dibahas pada video sebelumnya. Kita mulai dengan membahas kerajinan bahan keras alam. Pembuatan produk kerajinan bahan keras alam di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Masing-masing daerah memiliki jenis kerajinan lokal bahan keras yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini dikarenakan sumber daya alam dari masing-masing daerah berbeda. Misalnya Palu, Sulawesi Tengah. Daerah ini dikenal sebagai penghasil kayu hitam. Hal ini dikarenakan sumber daya alaminya banyak tersedia kayu hitam. Kerajinan yang dihasilkan dari kayu hitam diantaranya aksesoris seperti gelang, kalung, cincin, ada pula gantungan kunci, kotak perhiasan, patung, bingkai foto, wadah-wadah serbaguna, dan sebagainya. Banyak daerah lain yang menunjukkan potensi sumber daya alam berbahan keras. Beberapa kerajinan bahan keras alam akan diuraikan secara singkat pada penjelasan berikutnya. Namun kerajinan bahan keras alam ini merupakan contoh saja. Nanti kalian dapat mempelajari sebagai pengetahuan dan dibandingkan dengan apa yang sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas bersama. Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Kayu-kayu yang dihasilkan pun banyak macamnya. Di antaranya adalah kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu hitam, kayu nangka, kayu kelapa, dan sebagainya. Produk kerajinan yang dihasilkan dari kayu juga bervariasi, mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. Bahan produksi dari kerajinan kayu terdiri dari bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama tentu saja berbagai jenis kayu. Kayu-kayu yang digunakan sebagai kerajinan ini ada yang merupakan kayu keras, ada juga kayu yang tidak begitu keras. Demikian juga dengan teksturnya. Ada tekstur yang terlihat jelas, ada juga kayu dengan tekstur yang agak samar. Semuanya dipilih tergantung dari tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan kerajinan. Kemudian, selain bahan utama, juga terdapat bahan pendukung. Bahan pendukung pertama adalah lem kayu. Ada bermacam-macam lem kayu di pasaran. Nah, itu semua tergantung selera masing-masing. Merek yang dipilih tentu saja berdasarkan pengalaman yang sudah diperoleh selama melakukan atau menjalani profesi sebagai perajin kayu. Selain lem, bahan pendukung lainnya adalah cat kayu. Cat kayu juga ada macam-macam. Ada cat yang memang menonjolkan warna. Jadi nanti jika kayunya dicat pakai cat jenis ini, maka kesan kayunya akan hilang diganti dengan warna yang dominan dari cat itu sendiri. Namun demikian ada juga cat kayu yang masih mempertahankan kesan kayunya. Jadi warnanya seperti transparan. Memang dia akan sedikit mengubah warna kayu, tetapi kesan kayu, tekstur kayu semuanya masih dipertahankan.
Berikutnya adalah peralatan yang diperlukan untuk melakukan proses produksi pada kerajinan kayu. Peralatan pertama adalah gergaji. Gergaji ini fungsi utamanya adalah untuk memotong. Ada beberapa tipe gergaji. Di sini diberikan contoh gergaji yang besar. Kalau gergaji yang besar itu biasanya digunakan untuk memotong lurus. Sementara gergaji yang lebih kecil, yang mata gergajinya kecil begitu, itu biasanya digunakan untuk memotong mengikuti bentuk yang diinginkan. Biasanya sudah dimal terlebih dahulu, kemudian nanti dipotong berdasarkan mal yang sudah dibuat. Kemudian ada mesin potong kayu. Mesin ini fungsinya mirip dengan gergaji, hanya saja dia menggunakan listrik. Tentu saja nanti proses pengerjaannya menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Alat berikutnya adalah pahat. Pahat biasanya digunakan dalam proses ukir, terutama untuk memproses kayu-kayu yang berjenis kayu keras. Kemudian alat yang lain yang juga penting pada proses kerajinan kayu itu adalah cukil atau pisau ukir. Pisau ukir ini biasanya terbuat dari baja dan memiliki berbagai variasi bentuk, tergantung dari jenis ukiran yang akan dikerjakan. Peralatan berikutnya adalah mesin bubut kayu. Nah, yang ditampilkan di sini adalah mesin bubut pabrikan, begitu ya, yang dibeli dari pabrik. Tentu saja yang seperti ini yang paling bagus, begitu. Biasanya mesin bubut itu digunakan untuk membuat kerajinan yang berbentuk silindris atau hal-hal yang berbau silindris dan melingkar, begitu ya. Karena prosesnya akan bagus dengan menggunakan mesin bubut ini. Nah, di sini juga ditampilkan mesin bubut yang dibuat secara manual. Kalau seperti ini ya hasilnya tidak kalah bagus. Tapi yang jelas yang seperti ini pasti biaya pembuatannya lebih murah daripada membeli mesin jadi yang tentu saja pasti mahal harganya. Lalu ada amplas. Ini adalah salah satu peralatan untuk melakukan finishing awal biasanya ya, yaitu berguna untuk menghaluskan permukaan. Amplas biasanya dibedakan berdasarkan tingkat kekasaran atau kehalusan dari butiran amplas itu sendiri. Biasanya untuk tahap awal digunakan amplas dengan butiran yang lebih kasar. Kemudian sampai tahap terakhir digunakan amplas dengan butiran yang lebih halus sehingga nanti hasilnya menjadi halus. Alat untuk finishing berikutnya ini adalah kuas. Kuas digunakan untuk melakukan pengecatan atau pembelituran. Demikian juga bentuknya ada bermacam-macam. Yang besar biasanya digunakan untuk mengaplikasikan di permukaan yang luas begitu, atau digunakan untuk mengaplikasikan cat atau pelitur yang seragam. Sementara kuas-kuas yang lebih kecil ujungnya itu biasanya digunakan untuk membuat hiasan atau ornamen begitu. Bahan keras yang berupa kayu itu telah banyak diproduksi oleh perajin dan seniman di berbagai daerah, menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi, serta telah menjadi unggulan produk Indonesia. Dunia sudah mengakui keanekaragaman ukiran kayu buatan tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia. Baik dari teknik manual hingga cetak, semua dibuat sangat apik dan unik. Berikut ini adalah beberapa contoh hasil kerajinan kayu yang menjadi primadona dalam setiap pameran. Membuat kerajinan kayu dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan woodcraft. Bagi masyarakat Indonesia, produk kerajinan kayu sudah lama ditekuni dan menjadi salah satu kekayaan seni kriya yang dikenal hingga ke mancanegara. Setiap daerah di Nusantara memiliki teknik dan finishing yang berbeda dalam pengerjaan kerajinan kayu ini.
Hal ini menambah keragaman budaya Indonesia. Teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan kerajinan kayu antara lain teknik ukir, teknik bubut, teknik potong sambung, teknik bor, dan sebenarnya masih banyak teknik yang lain. Teknik-teknik tersebut adalah teknik dasar. Dalam menghasilkan sebuah karya biasanya dilakukan dengan memadukan berbagai teknik yang ada, sehingga diperoleh sebuah karya yang bagus. Jadi sangat jarang sebuah karya dihasilkan hanya dengan satu teknik, melainkan dengan kombinasi dari berbagai teknik yang ada. Baiklah adik-adik, demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akan sambung pada video berikutnya. Selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas yang bersesuaian dengan pembelajaran ini. Tetap jaga kesehatan, semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.